Selamat malam pemirsa, tragedi ledakan mortir di penampungan barang rongsokan di Desa Banyu Ajuh, Kecamatan Kamal pada Jumat menelan sejumlah 6 korban dengan rincian 1 orang meninggal dunia, 2 orang menderita luka berat dan 3 korban lainnya menderita luka ringan. Kasus tersebut saat ini tak hanya menjadi atensi Satreskrim Polres Bangkalan, namun juga Polda Jatim dengan menerjunkan tim balistik dan metalurgi bidang laboratorium forensik untuk melakukan serangkaian penyelidikan di tempat kejadian perkara. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengatakan pihaknya saat ini telah mengamankan 7 orang yang diduga bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Pemeriksaan terhadap 7 orang ini dilakukan di ruang unit tindak pidana ekonomi Satreskrim Polres Bangkalan. Ketujuh orang tersebut diduga bertanggung jawab atas keberadaan 3 buah mortir hingga terjadinya tragedi meledak. Febri Isman mengatakan pihaknya menemukan 3 jenis bahan peledak di TKP. Yang satu ditemukan di sekitar lokasi, kemudian satu lagi ditemukan selongsong di samping rumah, sedangkan satu bahan peledak lagi ditemukan di Pelabuhan Timur. Rincian data korban akibat ledakan tersebut diantaranya sebagai korban tewas bernama Gugus berusia 55 tahun dan jenazahnya sempat dibawa di Puskesmas Kamal. Kemudian 2 orang korban luka bernama Suryanto, 46 tahun, dirawat di Puskesmas Kamal. Kemudian RA, 17 tahun, yang dirujuk ke RSUD Bangkalan. 3 orang korban luka ringan bernama Ika, 35 tahun, dirawat di Puskesmas Kamal. Endang dirujuk ke RSUD Bangkalan. Dan Siti Hamamah berusia 36 tahun. Tragedi meledaknya 3 buah mortir yang terjadi ini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi dan juga mengakibatkan sedikitnya 5 rumah warga mengalami kerusakan dengan kategori rusak berat. Satuan Brimob Polda Jatim, anggota bidang Lapfor Polda Jatim juga dikerahkan untuk menyelidiki dan meneliti kejadian ledakan tersebut. Pak, terkait kronologinya seperti apa itu yang terjadi hasil ini? Iya, tadi pagi tuh sekitar pukul 8 lewat ya, kejadian itu ada peristiwa meledaknya yang diduga sejenis mortir. Awalnya itu kan di tempat penampungan, ya penampungan barang rongsokan, di mana barang itu dibeli dari seseorang, dan ketika pekerjanya ini memotong besi, ternyata barang itu berada di bagian bawah, sehingga begitu keluar asap, pekerjanya ini kaget dan menyiram dengan menggunakan air, tapi karena ketakutan lari, sehingga barang itu meledak. Ada berapa mortir yang meledak? Ya, Ada berapa yang meledak? hasil identifikasi sementara baru 3. berarti ada 3 ledakan. Ledakannya belum tentu 3, tapi ada 3. Ada 3 sejenis mortir di situ. Dan saat ini teman-teman dari Gegana sedang melakukan olah TKP. Dari Puslapor dan Inavis juga ada di TKP sekarang. Berapa orang yang diperiksa? Yang sekarang kita amankan 7 orang. Ada korban jiwa? 7 orang yang menyelam, 4 orang, terus yang membeli, terus yang memotong. Korbannya berapa? Ada korban 6 orang, 1 orang meninggal dunia. Lainnya luka-luka. Sekian yang luka-luka. Untuk mortirnya itu jatuhnya di mana aja? Mortirnya sebagian ada yang di depan rumah di depan TKP ya, penemuan TKP, terus satu ada di Pelabuhan Kamal sana ya. Satunya lagi? Satunya di selongsongnya kami dapat di samping samping rumah rongsokan itu. Itu sebuah roket dan ya? Rudal. Itu makanya kami nanti sampaikan karena tim masih melaksanakan olah TKP di sana. Kita pastikan barangnya seperti apa. Hasil sementara dari Ghana apa? Hasil sementara dari Ghana itu merupakan sejenis mortir lah seperti itu. Cuman suruh jangan
Kapolda Jatim Irjen Polisi Imam Sugianto mengungkap kronologi insiden ledakan diduga akibat mortir di gudang rongsokan Jalan Raya Kamar, Dusun Bedak Barat, Banyu Ajuh, Kamal, Bangkalan pada Jumat pagi yang menyebabkan satu orang tewas. Lokasi ledakan yang berlokasi di alamat tersebut merupakan gudang atau tempat penyimpanan barang bekas rongsokan. Si pemilik gudang diduga hendak melakukan aktivitas pemotongan besi, tidak diketahui sebelumnya berisi mortir atau peledak aktif kategori berdaya ledak tinggi. Kemudian di tengah proses pemotongan tersebut, permukaan selongsong besi ini tiba-tiba meledak dan mendadak mengeluarkan asap. Setelah berusaha disiram menggunakan air, ternyata asap dari celah potongan gergaji tersebut tidak kunjung hilang. Tak lama kemudian terjadilah ledakan hebat hingga membuat serpihan mortir tersebut terlempar sejauh 500 meter dari Cerukawah, titik ledakan utama mortir. Menurut Imam, mortir ini berbentuk lonjong menyerupai buah mentimun yang khas seperti komponen peledak pada peperangan puluhan tahun lalu. Oleh karena itu, Imam mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia jika menemukan benda mencurigakan seperti atau sebagai bahan peledak mortir, granat, dan sejenisnya untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Soal Sampang perkembangannya seperti apa, Jenderal? Alhamdulillah sampai hari ini, kalau kejadian tanggal 22 ya, hari Jumat, berarti udah 7 hari seminggu. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa ada 13. Kemudian alhamdulillah analisa IT yang kita sudah kirim ke Mabes Polri juga sudah ada petunjuk, saat ini sedang dikembangkan oleh Dirkrimum dan jajaran. Mudah-mudahan doakan dalam waktu dekat ini bisa terungkap dengan baik. Kemudian di awal Januari nanti mudah-mudahan tersangka sudah bisa diketahui. Doakan aja ya. Jenderal, apa sudah bisa diketahui dari jenis senjata apa dalam dari proyek ini? Kalau sementara analisa dari Bitlabor, senjata yang dipakai itu kan adalah kaliber 22. Kaliber 22 itu bisa senjata semacam revolver ya, sejenis revolver. Bisa rakitan, pistol juga ada kaliber 22, tapi di TKP kemudian yang tidak ditemukan selongsong, yang ditemukan adalah anak pelurunya. Mudah-mudahan dari itu juga bisa menjadi petunjuk. Dari 13 saksi tadi ada unsur dari mana saja? Semua yang pertama yang sama-sama duduk dengan korban, terus dari keluarga, dari pokoknya satu hari itu dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan muara sudah diperiksa. Jenderal, dari temuan di lapangan sendiri, indikasi pelaku satu orang atau lebih dari satu? Mungkin sementara ya kita sementara ya analisa sementara ya kayaknya menembak satu itu kan, walaupun ada peluru 2 ya. Tapi sementara kita indikasikan menembak satu. Kita tunggu aja. Ya. Soal motif, Jenderal, apakah ada indikasi pada soal politik? Belum terungkap. Atau kalau sudah ketangkep, insya Allah pelakunya motif pasti akan terungkap. Tapi sejauh ini tidak ada hubungannya dengan persoalan politik. Sementara kesimpulan sementara kita itu, ya, oke ya. Ya, ledakan mortir, bengkel itu tempat pengumpul besi bekas, besi bekas itu. Kemudian pemilik bengkelnya itu pada saat menggergaji, itu kan mortirnya mungkin di dalam besi ya. Kemudian digergaji, mungkin mau dipotong-potong, tiba-tiba muncul percikan, ada asap, disiram, asap itu masih mengepul, tiba-tiba kemudian pemiliknya itu yang belum masih mengepul lari, begitu lari meledak. Itu kalau nggak salah temuan serpihannya itu ada sampai di jarak 500 meter. Tapi ya itulah, makanya saya mengimbau ke masyarakat, mudah-mudahan kalau ada temuan-temuan mortir itu kan ya, bahan peledak yang masih aktif, kita tidak tahu apakah sudah dilemahkan atau belum, termasuk air eksplosif itu. Itu model zaman perang. Sepertinya zaman perang itu.
ya masih bentuk yang mungkin yang kayak apa itu timun dulu ya. Begini, saya menghimbau bukan tidak merayakan malam tahun baru, menyambut ya dengan sukacita boleh, tapi perlu kita lakukan dengan kesederhanaan. Ya. Menyambut tahun baru dengan kemeriahan itu kalau kita menunjukkan budaya kita ya. Saya menghimbau. Kepanikan menyelimuti masyarakat desa Banyu-Anjuh, Kecamatan Kamal, Bangkalan, bersamaan dengan suara menggelegar menyerupai ledakan pada Jumat pagi. Warga sekitar TKP bernama Nurul mengaku mendengar 2 kali ledakan seperti bom. Kemudian atap rumahnya pun sampai roboh karena ledakan yang cukup kencang tersebut. Nurul pun sempat lari ke pintu samping rumahnya dan melihat asap sudah mengepul dari gudang rongsokan yang lokasinya tak jauh dari rumahnya. Nurul juga panik. Kemudian ia mencari pertolongan kepada tetangga sekitar. Pantauan di lokasi kejadian, sejumlah rumah di titik sekitar ledakan mengalami kerusakan. Bahkan pihak kepolisian menutup total jalur protokol menuju Pelabuhan Kamal. Titik ledakan berjarak sekitar 300 meter dari Pelabuhan Kamal. Pihak kepolisian juga membentangkan polis lain untuk menutup jalur protokol. Beberapa lokasi titik ledakan juga diberi garis polisi. Selain mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 3 orang lainnya menderita luka ringan. Tragedi meledaknya 3 buah mortir yang terjadi pada Jumat pagi juga mengakibatkan sedikitnya 5 buah rumah mengalami kerusakan dengan kategori rusak berat. Gimana awalnya, Bu? Ya, seperti bom itu loh, Pak. Saya kira itu apa gitu. Terus atap tuh jatuh semua. Saya kaget lari ke pintu samping. Saya kira itu apa, ada ledakan, itu roboh gudang di sebelah. Ternyata saya intip dari sana asap ngepul gitu, meledak. Terus Ibu di belakang saya? Iya, saya ke sana nolongin tetangga itu, Pak. Sejak sudah sembuh 2 kali kalau nggak salah. 2 kali ledakan. Iya. Kaget, Bu? Ya? Kaget tadi? Bukan kaget lagi, Pak, saya bingung. Langsung saya itu pelari ke sana. Kalau dari informasi warga berapa rumah yang terdampak kayak gini, Bu? Ini saya belum tahu, belum sempat keluar dari tadi, takut. Saya dengar yang situ ada korban rumah sebelah. Korban Iya. jiwa, Bu? Kira meninggal, ada 1, baru tahu. Ada di puskesmas, di rumah sakit, ada yang kritis katanya, kurang tahu. Jam berapa tadi, Bu? Kira-kira jam 9 gitu, setengah 10-an, 9. Dengan Ibu siapa? Ibu Nurul, Ibu Rasidi ya. Kampung apa sini, Bu? Ini Bedak Timur, Banyu-Anjuh. Oh, Banyu-Anjuh ya. Iya. Oke. Desa Banyu-Anjuh. Assalamualaikum, Bu Ki. Thank you. Ibu Nurul ya? Iya. Situ, Mas. Yang mana? Ini yang kecil. Ada bubur, ada yang buat. Kaget, saya tadi lari ke samping sini. Tolong orang sebelah, orang tua sendirian, saya ke sini. Ini kan rumah PJK kok yang tinggi. Ini kan tahu kok dari Keningki. Kalau sebelah ini hancur kacanya. Dari bisa Pak? Gimana awalnya, Bu? Ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Seradita beserta kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.